Hukum pidana Indonesia merupakan hukum pidana yang berasal dari masa kolonialisme Belanda. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, ketentuan mengenai hukum pidana sebenarnya sudah ada sejak masa kerajaan-kerajaan di Nusantara. Pada masa itu, hukum pidana lebih dikenal dengan istilah pidana adat yang umumnya tidak tertulis dan bersifat lokal, serta hanya berlaku untuk satu wilayah hukum atau kerajaan tertentu. Dalam hukum adat tidak mengenal adanya pemisahan yang tegas antara hukum pidana dengan hukum perdata. Pemisahan yang tegas antara hukum perdata yang bersifat privat dan hukum pidana yang bersifat publik bersumber dari sistem hukum Eropa yang kemudian berkembang di Indonesia. Dalam berbagai literatur, hukum pidana dapat dibagi dalam 3 masa, yakni masa sebelum penjajahan Belanda, masa sesudah Belanda, dan masa setelah kemerdekaan. Sejarah KUHP pada masa sebelum penjajahan Belanda dimulai oleh Vasco da Gama tahun 1596. Pada saat itu, orang Indonesia telah mengenal adanya hukum adat. Di beberapa wilayah tertentu, hukum adat sangat kental dengan agama. Contohnya hukum pidana adat Aceh, Palembang, dan Ujung Pandang. Aturan-aturan ini diwariskan secara turun-temurun pada wilayah yang bersangkutan. Namun, di beberapa wilayah Nusantara, hukum adat telah diwujudkan dalam bentuk tulisan. Tercatat beberapa hukum adat yang telah ada antara lain Ciwasana, Kitab Gajah Mada, Kitab Simbur Cahaya, Kitab Kuntara Rajaniti, dan Kitab Adigama yang berbau agama Islam. Kemudian ada Kitab Awik-Awik yang berbau agama Hindu di Bali. Pemberlakuan hukum pidana barat dimulai setelah bangsa Belanda datang ke wilayah Nusantara, yaitu ditandai dengan diberlakukannya beberapa peraturan pidana oleh VOC. VOC sebenarnya adalah kongsi dagang Belanda yang diberikan kuasaan wilayah di Nusantara oleh pemerintah Belanda. Pemberian hak demikian memberikan konsekuensi bahwa VOC memperluas daerah jajahannya di Kepulauan Nusantara. Setiap peraturan yang dibuat VOC diumumkan dalam bentuk plakat, tetapi pengumuman itu tidak disimpan dalam arsip. Sesudah diumumkan, plakat peraturan itu kemudian dilepas tanpa disimpan sehingga tidak dapat diketahui peraturan mana yang masih berlaku. Kumpulan peraturan-peraturan itu disebut sebagai Statun van Batavia. Dalam perkembangannya, salah seorang gubernur jenderal VOC yaitu Pieter Both juga diberikan kewenangan untuk memutuskan perkara pidana yang terjadi di peradilan-peradilan adat. Bentuk campur tangan VOC dalam hukum pidana adat adalah terbentuknya Pipakem Cirebon yang digunakan para hakim dalam peradilan pidana adat. Pipakem Cirebon itu berisi antara lain mengenai sistem pemindanaan seperti pemukulan, cap bakar, dirantai, dan lain sebagainya. Setelah Inggris meninggalkan Nusantara pada tahun 1810, Belanda menduduki kembali wilayah Nusantara. Pada masa ini, peraturan terhadap koloni diserahkan kepada raja sepenuhnya sebagai penguasa mutlak, bukan kepada kongsi dagang sebagaimana terjadi pada masa VOC. Dengan dasar Besluitenregeling, yaitu berdasar pada pasal 36 UUD Negeri Belanda, raja mempunyai kekuasaan mutlak dan tertinggi atas daerah-daerah jajahan. Dengan demikian, negara Belanda pada masa itu menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Raja berkuasa mutlak, namun kekuasaannya diatur dalam sebuah konstitusi. Masa Regering Reglement. Masa ini dimulai karena adanya perubahan sistem pemerintahan di negara Belanda yang terjadi pada tahun 1848. Perubahan ini mengakibatkan terjadinya pengurangan kekuasaan raja terhadap negara jajahan. Peraturan-peraturan yang menata daerah jajahan tidak semata-mata ditetapkan raja, namun harus melalui mekanisme perundang-undangan di tingkat parlemen. Hal ini terbentuk pada undang-undang dan diundangkan dengan Statblad nomor 2 tahun 1855. Regering Reglement selanjutnya disebut sebagai UUD Pemerintah Jajahan Belanda. Dan pada masa berlakunya, beberapa kodifikasi hukum pidana berhasil diundangkan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Eropa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pribumi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda. Masa Indische Staatregeling. Indische Staatregeling adalah pembaruan dari Regering Reglement yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1926. Perubahan ini diakibatkan oleh perubahan pemerintahan Hindia Belanda yang berawal dari perubahan Grondwet negara Belanda pada tahun 1922. Perubahan Grondwet tahun 1922 ini mengakibatkan perubahan pada pemerintahan di Hindia Belanda.
Susunan negara Hindia Belanda akan ditentukan dengan undang-undang. Pada masa ini, keberadaan sistem hukum di Indonesia semakin jelas, khususnya dalam menyebutkan pembagian golongan penduduk Indonesia beserta hukum yang berlaku, termasuk hukum pidana Belanda yang tetap diberlakukan kepada seluruh penduduk Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang selama 3,5 tahun, hukum pidana yang berlaku di wilayah Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pemerintahan Jepang memperlakukan kembali peraturan zaman Belanda dahulu dengan dasar Kunsei-rei melalui Osamu Sei-rei. Pasal 3 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan pemerintahan militer. Kunsei-rei Nomor Istimewa tahun 1942 dan Osamu Sei-rei Nomor 25 tahun 1944 berisi tentang hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Sedangkan Kunsei-rei Nomor 14 tahun 1942 mengatur tentang pengadilan di Hindia Belanda. Pada masa ini, Indonesia telah mengenal dualisme hukum pidana karena wilayah Hindia Belanda dibagi menjadi dua bagian wilayah dengan penguasa militer yang tidak saling membawahi. Setelah Indonesia merdeka, WVSNI atau Wetboek van Strafrecht for Nederlands-Indië masih tetap berlaku sebagai KUHP Indonesia. Keberadaan WVSNI pun diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Hal ini karena adanya dualisme hukum pidana antara hukum pidana Jepang dan Belanda. Hukum pidana Jepang dan Belanda berlaku di tempat yang sama dan untuk orang-orang yang sama. Sayangnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak bersifat mutlak karena WVSNI hanya berlaku di Pulau Jawa dan Madura. Dualisme KUHP berakhir pada 29 September 1958 dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Sejak saat itu, KUHP berlaku bagi seluruh wilayah NKRI. Problematika 1. Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan sejak tahun 1945 merupakan awal pendobrakan hukum kolonial menjadi hukum yang bersifat nasional. Namun, pada realitanya, hukum pidana positif Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda. Secara politis, ini menimbulkan masalah bagi bangsa yang merdeka. Dengan kata lain, meskipun Indonesia merupakan negara merdeka, namun hukum pidana Indonesia belum bisa melepaskan diri dari penjajahan. 2. Wetboek van Strafrecht atau bisa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1918. Jika umur KUHP dihitung sejak dibuat pertama kali di Belanda tahun 1881, maka KUHP dianggap telah usang dan sangat tua, walaupun Indonesia sendiri telah beberapa kali merubah materi KUHP ini. 3. Wujud asli hukum pidana Indonesia adalah Wetboek van Strafrecht yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bisa disebut dengan KUHP. Hal ini menandakan bahwa wujud asli KUHP adalah berbahasa Belanda. KUHP yang beredar di pasaran adalah KUHP yang diterjemahkan dari bahasa Belanda oleh beberapa pakar hukum pidana. 4. KUHP warisan kolonial Belanda memang memiliki jiwa yang berbeda dengan jiwa bangsa Indonesia. KUHP warisan zaman Hindia Belanda ini berasal dari sistem hukum kontinental atau civil law system yang menonjolkan aliran individualisme dan liberalisme. Hal ini sangat berbeda dengan kultur bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. 5. Jika KUHP dilihat dari 3 sisi masalah dasar dalam hukum pidana, yaitu pidana, tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana, maka masalah dalam KUHP antara lain A. Pidana KUHP tidak menyebutkan tujuan dan pedoman pemidanaan bagi hakim atau penegak hukum yang lain, sehingga arah pemidanaan tidak tertuju kepada tujuan dan pola yang sama. B. KUHP bersifat positifis, dalam arti harus dicantumkan dengan undang-undang. Dengan demikian, KUHP tidak memberikan tempat bagi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak tertulis dalam perundang-undangan. C. Beberapa masalah yang muncul dalam aspek pertanggungjawaban pidana ini antara lain mengenai asas kesalahan. Masalah lainnya adalah masalah yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana anak.